Ya, kita ketemu lagi di kelas Yunani 2 untuk kata kerja. Kita sudah bahas tense present. Hari ini kita akan belajar mengenai tense future ya. Jadi kita akan melangkah ke tense future. Indikatif present baik aktif medium pasif sudah selesai. Sekarang kita ke indikatif future. Pertama-tama yang perlu dipahami bahwa tense future ini diterjemahkan atau tense yang berfungsi untuk menyatakan peristiwa yang akan terjadi di masa yang akan datang, ya, di masa depan. Ya, jadi sama seperti dalam bahasa Inggris, ya, future pun menjelaskan tentang sesuatu yang terjadi di masa akan datang. Maka indikatif future dalam bahasa Yunani Koine pun juga demikian, ya, menyatakan peristiwa. Ciri khas dalam penerjemahannya selalu ada kata akan, ya, selalu ada kata akan di terjemahan antara subjek dan kata kerja itu, ya. Misalkan saya akan pergi, ya, atau saya akan mandi, saya akan minum, ya, saya akan ke Makale, ya, saya akan tidur nanti sore, ya, artinya sesuatu yang akan terjadi dan selalu ditambahkan kata akan. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, yang membedakan tense future dengan tense present adalah karena nanti di tense future ini ada yang disebut dengan formative tense, ya. Formative tense itu apa? Itu semacam seperti sisipan, ya, ada semacam sisipan, ada satu huruf atau dua huruf yang disisip di antara stem dan juga vokal penghubung dan akhiran. Nah, khusus di indikatif future sendiri, ya, baik itu aktif maupun medium pasif, formative tense yang digunakan ini adalah formative tense sigma, ya, formative tense sigma, huruf alias huruf sigma. Jadi secara garis besar sendiri, maka bentuknya seperti ini, bentuk komposisi katanya, yaitu stem plus formative tense plus vokal penghubung plus akhiran. Ini secara umum. Akhiran apa itu nanti kita lihat. Nah, stem yang digunakan juga atau kata dasar bentuk kata yang paling dasar ini, ya, stem yang digunakan adalah stem yang sama dengan stem present, ya. Adapun nanti penjelasan tentang perubahan stem itu kita bahas nanti di pertemuan selanjutnya. Tapi yang awal yang perlu saya sampaikan, stem yang digunakan masih stem bentuk present, ya. Jadi stem dari bentuk future, kata future, ya, tense future dan juga present itu sama, stemnya sama. Misalnya kata luo gini, luo, maka stemnya adalah apa? Lu, kan, ya, misalkan ini stemnya lu, baik itu di present maupun di future menggunakan stem yang sama, lu, ya. Nanti penjelasan yang lebih detail mengenai perubahan stem itu nanti di pertemuan kita selanjutnya, ya. Oke, jadi ini rumusnya secara umum, stem plus formative tense plus vokal penghubung plus akhiran, ya. Formative tense yang dimaksudnya adalah huruf sigma, ya. Ya, jadi itu yang perlu dipahami. Jadi saya pikir itu dulu, nanti kita lanjutkan penjelasan tambahan setelah kita belajar tentang aktif, indikatif future aktif. Ya, kita langsung saja ke indikatif future aktif, ya, nanti baru medium pasif. Tadi saya sudah katakan bahwa komposisinya ini stem, formative tense, plus vokal penghubung, plus akhiran. Nah, untuk akhiran itu sendiri, kalau aktif ya dia akhirannya aktif, kalau medium pasif ya akhirannya medium pasif. Ya, dan yang masih digunakan di sini adalah akhiran-akhiran yang primer, baik itu aktif maupun pasif, masih sama. Belum ada perubahan. Ya, karena itu saya sudah katakan, coba lihat di halaman 9 di bagian atas di Master Personal Ending Card. Itu kartu master dari akhiran-akhiran orang. Kalau kalian bisa hafal itu saja, ya, nanti akhirannya akan diulang-ulang saja, akhirannya akan terus ulang. Kecuali nanti ada perubahan-perubahan tertentu, misalnya ada penambahan sisipan, ini contohnya formative tense, atau penambahan awalan yang nanti disebut dengan augment, atau ada perubahan-perubahan tertentu. Nah, itu nanti
kita akan pahami dengan sendirinya. Tapi pada dasarnya akhirannya akan sama, berulang. Kalau akhiran aktif yang primer, nanti kalau primer ulang-ulang terus. Ya sekunder ya sekunder. Lalu medium pasif yang primer nanti akan ulang. Lalu dia kalau sekunder akan ulang. Hanya nanti bedanya di perubahan stem, ada penambahan sisipan, ada penambahan awalan, ya seperti itu. Oke. Nah, maka kita lihat di indikatif future aktif, ya, indikatif future aktif, ya. Kita langsung lihat rumusnya. Rumusnya itu adalah stem, ya, plus sigma. Sigma ini apa? Sekali lagi ini formative tense sigma. Jadi formative tense-nya adalah huruf sigma, khusus untuk indikatif future aktif dan medium pasif, ya. Nanti ada lagi yang disebut future liquida. Nah, itu berbeda lagi, ya. Future liquida nanti beda, ya. Jadi kita lihat dulu indikatif future aktif. Tidak ada tambah-tambah liquida, ya. Tidak ada tambah-tambah embel-embel lagi, ya. Indikatif future aktif, ya. Itu formative tense-nya sigma. Jadi maka menjadi begini. Stem plus sigma plus vokal penghubung plus akhiran-akhiran aktif yang primer. Sekali lagi akhiran aktif yang primer, ya. Yang o, ace, a, omen, et, osin itu. Nah, itu yang aktif nanti diulangi lagi di future, ya. Ini loh maksud saya. Oke, supaya tidak berpanjang lebar, kita langsung saja ke sini. Buatlah pola konjugasi dari kata luo. Nah, luo ini kan bentuk indikatif present aktif. Tapi bagaimana kita jadikan dia ke bentuk indikatif future aktif? Oke, yang perlu kita lakukan adalah sekarang kita cari tahu mana stem dari kata luo. Ada masih ingat stemnya? Oke, betul sekali, ya. Kata lu ini, luo, stemnya berarti lu. Oke. Baik, kalau begitu ini saya sudah bikin tabel, kita tinggal ulangi saja, ya. Kita tinggal ulangi. Lu. 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 Ini ya, stem, ya. Stem plus sigma. Oke, tambah sigma. 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 Ya, ini tulis satu-satu dulu biar paham toh. Tinggal vokal penghubung dan akhiran-akhiran aktif yang primer kita gabung jadi satu, ya. Bagaimana? Apa? Berarti di sini adalah omega, lalu o, terus ace, lalu e, kemudian omen, betul sekali. Terus et dan akhirnya osin atau osin. Nah, ini dia, ya. Jadi, ya, luso, luseis, lusei, lusomen, lusete, lusosin. Ya. Oke. Jadi, apa yang membedakan dia dengan present aktif, indikatif present aktif? Tidak ada sigma, ya. Kalau di present aktif kan dia begini toh. Dia begini, luo, nah, ya. Luweis, ya. Luwei, luoman, luete, luosin. Nah, itu kan, ya. Ini hampir sama. Akhirannya sama, tidak ada beda. Stemnya juga sama. Yang membedakannya adalah kalau di indikatif present aktif itu tidak ada formative tense, sedangkan di future aktif, indikatif future aktif ada formative tense sigma. Sehingga dibaca luso, luses, lusei, lusomen, lusete, lusosin. Maka dia kita terjemahkan. Ini apa? Orang pertama, saya, ya. Lalu kamu. Ini berarti saya akan. Nah, akan apa? Melepaskan, ya. Saya akan melepaskan. Ini kamu, lalu ini orang ketiga tunggal, dia, terus ya kita atau kami, mana saja, lalu kalian dan mereka. Oke, akan melepaskan, ya. Kalau dikerjakan jangan begini, ya. Saya ingatkan lagi, kalau ada yang begitu kucoret, ya.
Jadi ini kan supaya menghemat tinta spidolku ini. Ya, jadi saya akan melepaskan, ya, Luso saya akan melepaskan, Luceis kamu akan melepaskan, Lucei dia akan melepaskan, Lusomen itu kita akan melepaskan, Lucete kalian akan melepaskan, Lusousin mereka akan melepaskan. Baik, oke, jelas. Ya, silakan buka apa namanya kosakata, ya, silakan buka kosakata, kemudian pilih salah satu kata yang berakhiran omega, Kenapa nanti? Karena juga ada penjelasan berikut tentang kata-kata yang mengalami kontraksi itu dikonjugasikan seperti apa di future aktif. Jadi pilih dulu kata-kata yang berakhiran itu, silakan cari di halaman, saya lihat perhatikan ini di halaman ini ya, di halaman 38, silakan lihat di halaman 38 di tabel yang paling atas kata-kata yang berakhiran omega. Pilih salah satu kata di situ, kata apa saja. Silakan coba kata yang baru yang belum pernah kamu konjugasikan sejak belajar. Lalu kemudian ubah dia, bentuk dia, konjugasikan dia ke bentuk indikatif future aktif. Ingat, ada yang namanya formative tense di antara stem dan vokal penghubung akhiran. Oke? Ya, itu indikatif future aktif ya, indikatif future. Oke, kita ke yang berikut yaitu indikatif future medium dan pasif ya. Indikatif medium, future medium dan pasif. Kita lihat saja juga di buku halaman 12 dan 13. Tapi kita ke pasif duluan ya. Kalau di buku itu kan medium duluan. Kita sekarang ke pasif duluan. Baik, rumusnya masih sama, yang bedanya cuma di akhiran ya. Yaitu apa namanya? Stem, lalu kemudian formative tense sigma, kemudian vokal penghubung dan akhiran-akhiran pasif yang primer. Akhiran-akhiran pasif ini sama akhiran-akhiran medium ya. Jadi perbedaan dengan yang aktif tadi adalah kalau aktif ya akhirannya akhiran aktif yang primer. Ini sekarang pasif berarti akhirannya akhiran pasif ya. Nanti untuk artinya juga arti pasif ya, sama saja. Baik, contoh kita buatlah pola konjugasi indikatif future pasif dari kata kaleo. Nah, misalnya dari kata kaleo ini berakhiran omega. Ya, misalnya dari kata kaleo ya, yang artinya memanggil. Sekarang tinggal kita analisa mana stemnya ya. Mana stemnya kalau begitu? Ya, dari kata kaleo ini mana stemnya? Mana? Iya, kale. Ya, kale ini stemnya. Kalau begitu tinggal kita ulangi ya. Ya, stemnya ini kita ulangi saja ya. Stemnya kita ulangi. Kale. Kale. Kale ya. Lalu juga ini orang kale. 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 Tinggal tambah apa ini? Ya, tambah sigma ya. Oke. Tambah sigma, kemudian akhiran-akhiran pasif yang primer. Masih ingat tidak? Omai ya, esai, etai, ometa, este, ontai. Tapi nanti untuk orang kedua tunggal kan itu sudah mengalami kontraksi ya. Jadi berarti di sini kale somai. Enaknya somai kalau hujan-hujan gitu ya. Enaknya somai ya. Kale somai ini taruh sigma saja dulu, sigma formative tense sigma ya. Kemudian orang kedua tunggal kita jadikan kale sei ya. Kenapa kale sei? Saya sudah jelaskan di pertemuan sebelumnya. Kenapa akhiran esai tapi jadi sei ya, jadi e. Nah, oke, lalu kale sei ya, kale somai
kale sei, lalu kale setai, biasa saja ya ngomong setai ya, jangan ada penekanan di belakang, setai gitu kan tidak enak ya, setai. Ini juga kemudian kale someda ya, kale seste ya, seste, dan kale sontai, kale sontai ya. Jadi nah untuk artinya ya, untuk artinya sama, kita bikin artinya menjadi arti pasif ya. Jadi artinya asik, karena ini artinya memanggil. Kalau dijadikan pasif berarti menjadi dipanggil. Oke, berarti saya akan, kan karena ini feature, akan dipanggil. Dipanggil siapa? Oh terserah ya, ini saya, kamu atau engkau, dia, kami atau kita, kalian, mereka akan dipanggil ya, akan dipanggil. Oke, kale somai ya, kita baca bersama-sama ya, 1, 2, 3. Kale somai, kale sei, kale setai, kale someda, kale seste, kale sontai ya. Saya akan dipanggil, kamu, dia, kami, kalian, mereka akan dipanggil ya. Jadi itu untuk yang indikatif future pasif ya. Indikatif future pasif, begitulah pola konjugasinya. Gampang kan? Membedakannya adalah kalau indikatif present pasif hanya tidak ada sigma, sama kayak tadi ya, tidak ada sigma, langsung kalomai dan sebagainya ya. Kenapa huruf E ketemu O ini tidak mengalami kontraksi ya, karena ada sigma tambahan di sini ya, ada sigma, karena itu tidak perlu mengalami kontraksi ya. Ini kale somai ya. Ini contoh untuk indikatif future pasif ya. Jadi nanti silakan dikerjakan lagi buat pola konjugasi. Ambil satu kata lagi dari halaman yang tadi ya, yang berakhiran omega, satu kata apa saja, kemudian buat pola konjugasi untuk indikatif future pasif ya, indikatif future pasif. Jangan lupa ya buat tabel seperti itu, dan juga ya buat tabel seperti ini, dan juga artinya ya, artinya jangan pakai garis-garis begini ya. Ini kan hemat spidol saya, kalau kamu jangan hemat pulpen ya. Oke, kita sekarang ke indikatif feature medium. Sama saja rumusnya, stem plus formative tense sigma plus vokal penghubung dan akhiran-akhiran medium pasif yang primer. Akhirannya sama. Omai, esai, etai, omeda, este, ontai ya. Tapi yang membedakan adalah kata yang kita pakai, kita menggunakan kata yang deponen ya. Masih ingat kan kata deponen? Ya, kata deponen itu kata yang di kamusnya atau bentuk leksikalnya berakhiran omai ya. Maka kita ambil contoh kata poreusomai ya. Jadi nanti kalian juga ambilnya begitu ya. Ambil yang akhiran omai-omai di halaman 40 ya. Poreusomai yang artinya pergi. Oke, sekarang ini sudah berubah ya, pada prinsipnya dia adalah poreumai gitu ya. Ini karena kalau kita lihat di kamus dia malah poreumai ya. Nah sekarang kita jadikan dia ya. Maka ini karena sudah ada sigma di sini ya, maaf tadi saya lupa tulis yang bentuk awalnya ya, berarti ini ini mana stemnya mana ini ya, poreu ya, ini stemnya. Nah, jadi kita tinggal ulangi saja, poreu, ya, biar agak cepat tulisnya ya. Ya, kita langsung tulis aja semua stem ya, stem present ini ya, stem medium ini ya, pokoknya stem awal. Kemudian tinggal tambah sigma ya, sigma,
sigma dan tambah akhiran. Oh my, ini pakai tai ya omega este ontai ya. Maka jadilah poreusomai, poreusei, poreusetai, poreusomeda, poreuseste, poreusontai ya, poreusontai. Jadi kita sudah dapat ya. Kita dapat ya. Maka di sini artinya itu ya, perbedaannya adalah bahwa nanti di medium tetap untuk future tetap akan ada kata akan. Berarti ini adalah saya akan pergi. Kalau di indikatif present indikatif present medium kan tidak ada saya sedang datang ya, yang kemarin kata erkomai ya. Jadi dia dihilangkan. Tapi kalau di indikatif future kita tambahkan karena ini untuk membedakan definisinya atau artinya dengan bentuk present medium. Jadi tambahkan saya akan pergi ya. Saya akan pergi ya. Kamu, dia, kami ya, kalian, mereka akan pergi ya. Baik ya. Jadi itu adalah bentuk indikatif future pasif dan future medium ya. Jadi tugasnya adalah sekali lagi ini juga nanti dibikin pilih salah satu kata dari yang terdapat di halaman 40 ya. Halaman 40 bagian bawah itu yang ada kata-kata deponen medium. Silakan pilih salah satu kata yang ada, kemudian jadikan dia ke bentuk indikatif future ya, indikatif future medium. Jadi paling tidak ada 3 tugas yang dikerjakan tadi adalah indikatif future aktif satu kata, kemudian indikatif future pasif satu kata, dan yang ketiga adalah indikatif future medium ya. Jadi itu penjelasan kita belajar kita hari ini tentang indikatif future, kata kerja dalam bentuk indikatif future aktif, medium, dan juga pasif. Tiga-tiganya itu tugasnya dikerjakan dan kemudian langsung dikumpulkan sesuai dengan instruksi yang saya sampaikan di dalam deskripsi di tugas yang nanti kalian lihat di Google Classroom ya. Jadi silakan jikalau ada pertanyaan silakan ajukan pertanyaan di Google Classroom dan kita diskusikan bersama-sama. Sekian dari saya ya, selamat mengerjakan tugas ya.